Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita materi akidah masih berkaitan tentang syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Di pertemuan kemarin sudah sempat kita bahas sampai poin yang kedua ya, yaitu tentang kandungan syahadah anna Muhammadan Rasulullah, poin kedua. Nah, bisa Anda lihat di halaman 66 ya, halaman 66 bagian paling atas. Ma tadammanathu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kandungan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka apa konsekuensinya? Apa yang harus kita kerjakan ya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa kandungan atau konsekuensi dari syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Nah, yang pertama adalah al-imanu bi annahu mursalun minallahi ta'ala. Jadi kita ulang sedikit ya. Beriman bahwa Rasulullah itu utusan Allah Ta'ala. Itu yang perlu kita imani ya. Ba'atsahu Allah Ta'ala bil haqqi wal huda basyiran wa nadhira. Allah mengutusnya membawa kebenaran, membawa al-haq. Kemudian apalagi al-huda, petunjuk. Basyiran wa nadhira. Ya. Memberi kabar gembira dan memberi kabar menakutkan. Nadhira, kabar yang menakutkan. Basyira. Jadi Nabi mengabarkan kepada kita, kalau kita mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka busyuranya, ya, kabar gembiranya, kita akan mendapatkan surga. Ya. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka terancam dengan neraka. Jadi itu disebut nadhira, ya, nadhira, ancaman atau peringatan, ya, peringatan keras. Jadi kita harus yakin bahwa Rasulullah itu memang utusannya Allah, ya, yang sengaja diutus membawa agama Islam, membawa kebenaran, membawa petunjuk, ya, dari alam kegelapan menuju alam yang bercahaya, yaitu Islam, ya. Kemudian yang kedua, asyhadah lahu sallallahu alaihi wasallam birrisalah zahiran bil lisan wa batinan bil qalbi. Bersaksi dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan lisan ataupun dengan hati, ya. Zahir dan batin harus kita yakini, harus kita saksikan, harus kita imani, harus kita akui, ya. Kemudian yang ketiga, i'tiqadu umumi risalatihi sallallahu alaihi wasallam ila jami'is tsaqalain al-insi wal jin al-arabi wal ajam. Meyakini keumuman risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua kalangan jin dan manusia. Jadi kita harus yakin Rasulullah itu diutus untuk mendakwahi manusia dan mendakwahi bangsa jin, ya. Al-Arabi wal Ajam, baik orang Arab maupun non-Arab.
Jadi Rasulullah itu adalah nabinya ya semua orang ya, semua muslim, baik orang Arab ya ataupun di luar Arab, orang Eropa, Asia ya, dan seterusnya. Itu juga tadi ya, diutus kepada manusia dan diutus kepada jin. Artinya ada jin muslim gitu ya. Bagaimana ada jin kafir. Kemudian yang keempat, al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin alaihi wassalam, fala nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam. Beriman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi, atas mereka salam. Fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Wa kullu man idda'a an-nubuwata ba'dahu fa huwa kadzdzabun wa huwa kadzibun dajjalun. Setiap orang yang mengaku atau mengklaim kenabian ya setelah nabi, maka orang tersebut adalah pembohong lagi pendusta ya. Jadi orang yang bakal mengaku sebagai nabi ya, itu bakal ada ya sampai hari kiamat. Mulai dari zaman Nabi ya, sahabat sampai sekarang ya, ada itu yang ngaku-ngaku sebagai nabi, yang ngaku nabi yang ke-26 lah dan seterusnya. Nah, ketika kita belajar ya seperti ini, kita pelajari apa kandungan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa ketika kita beriman bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, maka kita tidak akan mudah tertipu ya ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Bisa langsung dibantah oleh poin yang keempat ini ya. Al-iman Nabi anna sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Kita harus beriman bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi, yang tidak mungkin lagi ada nabi setelahnya. Kemudian poin yang kelima ini tidak ada di buku kita ya. Asyahadah lahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah. Kita bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan risalahnya dan menunaikan amanahnya dan menasihati umat. Jadi tugas Nabi itu sudah selesai ya. Makanya Islam itu sampai ke kita ya. Kalau Nabi tidak menyampaikan amanah tersebut, ya pasti kita tidak mengenal Islam ya. Tidak sampai Islam itu ke tempat kita ini. Tapi ternyata sampai. Itu artinya Nabi telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Yaitu menyampaikan risalah ya. Menunaikan amanahnya dan menasihati umat ini. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada nasyad, latihan. Ba'da ma'rifati kalimat tadammanat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah akid arba'an minal umuri allati tunakidu hadhihi syahadah. Setelah kamu mengetahui apa-apa saja kandungan syahadah anna Muhammadan Rasulullah, sebutkanlah 4 hal yang berlawanan dengan syahadah ini. Jadi kita diminta untuk menyebutkan 4 poin yang merupakan lawan dari 4 poin di atas tadi, ya. Nah, kita lihat jawabannya, ya. Nah, ini ya jawabannya. 4 hal yang merupakan lawan dari 4 hal kandungan yang menjadi konsekuensi ketika seseorang bersaksi anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kita lihat di sini jahdu risalatihi, ya. Berarti lawan dari al-iman tadi, mengimani bahwa Nabi
sebagai rasul, maka lawannya adalah mengingkarinya, ya, jahdu, mengingkari. Intinya poin yang 4 ini adalah lawan dari poin-poin yang ada di atas, ya. Jahdu risalatihi, ya, mengingkari atau tidak beriman dengan kerasulan Nabi. Au takzibuhu, mendustakannya. Au asyakku fi sidikihi, syak tentang kebenaran Nabi SAW sebagai Rasul. Kemudian yang kedua, jahdu khotamihilin nubuah. Kita mengingkari kalau Nabi itu merupakan Rasul yang terakhir. Nah, ini lawan dari yang ada di atas tadi semua. Auda wan nubuah ba'dahu, atau mengklaim sebagai Nabi setelahnya. Kemudian yang ketiga, jahdu umumi risalatihi, mengingkari keumuman kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita meyakini Rasulullah itu hanya diutus untuk orang Arab. Nah, ini berbahaya, ya. Atau poin yang keempat, takdzibuhu fi syai'in mimma akhbara sallallahu alaihi wasallam bihi minal ghaib. Atau kita mendustakan yang telah dikabari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya cerita tentang adanya siksa neraka, ya. Tentang adanya malaikat atau rasul-rasul yang ada sebelumnya. Ya, kalau kita dustakan, maka berarti kita telah melakukan pelanggaran, ya, tentang syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Intinya 4 poin ini adalah merupakan lawan dari 4 hal yang ada di atas, yaitu konsekuensi ketika kita beriman bahwa Rasulullah itu adalah merupakan utusan Allah. Nah, kita lanjut, ya. Muqtadayatu syahada anna Muhammadan Rasulullah. Muqtadayat, konsekuensi atau tuntutan-tuntutan ketika kita bersaksi anna Muhammadan Rasulullah. Li syahadati anna Muhammadan Rasulullah muqtadayat ahamuha ma yali. Syahada anna Muhammadan Rasulullah memiliki banyak konsekuensi. Ahamuha ma yali. Yang paling urgen adalah poin-poin berikut ini. Awalan, yang pertama, tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkannya pada semua apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita harus benarkan. Tidak boleh kita dustai, ya. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk pada hal yang demikian. Di sini ada 3 poin, ya. Ma akhbara bihi an rabbihi jalla wa ala min asma'ihi wa sifatihi wa syar'ihi wa wahyihi. Jadi kita harus membenarkan ma akhbara bihi an rabbih, apa saja yang Rasulullah kabarkan, ya, dari Rabb-nya jalla wa ula, berupa nama dan sifat-sifatnya, hukum syariah dan wahyu, ya. Jadi apapun yang Rasulullah kabarkan tentang Allah, misalnya Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat, ya, ada hukum-hukum syariatnya, ya, maka itu semua harus kita benarkan. Kemudian yang kedua, ma akhbaru bihi anil anbiya as-sabiqin alaihissalam wal umamil madiyin. Apa saja yang beliau kabarkan
tentang nabi-nabi yang sudah terdahulu, wal umamil madiin, dan umat-umat yang sudah lewat. Jadi ketika Nabi bercerita misalnya tentang nabi sebelumnya, misalnya tentang Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, maka kita harus benarkan, ya. Kemudian yang ketiga, ma akhbara bihi anil umuril mustaqbaliyah al-waqi'ah fid dunya wal akhirah. Apa yang dikabarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang akan datang. Tentang kejadian-kejadian yang akan datang baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya Nabi mengatakan kelak umatku akan menaklukkan Konstantinopel misalnya, ya, Turki sekarang. Maka itu benar-benar kejadian dan itu harus kita imani, harus kita benarkan, harus kita percayai. Tanian yang kedua itu tadi tentang tasdik, ya, membenarkan. Ada 3 hal yang harus kita benarkan. Kemudian konsekuensi yang kedua, ya, tanian, ta'atuhu fima amara bih wa jatinabu manaha anhu. Ta'atuhu fima amara bihi wa naha anhu. Taat pada semua apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang. Apa yang diperintahkan Nabi maka kita kerjakan. Apa yang dilarangnya maka kita tinggalkan. Kemudian salisan, yang ketiga, mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, itu mengikutinya. Bi an la yu'badallahu tabaraka wa ta'ala illa bima syara'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bi an la yu'badallahu tabaraka wa ta'ala illa bima syara'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak disembah Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan, maka seperti itulah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Bagaimana ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, maka kita harus mutabaah, langsung mengikutinya, menirunya, ya, meneladaninya. Kemudian yang keempat, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil mahabbah yajibu an takuna muqaddamatan ala mahabbati jami'il makhluqin minan nafsi waz zaujah wal walad wal walid. Dan cinta ini, ya, maksudnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajibu an takuna muqaddamatan, wajib didahulukan, ala mahabbati jami'il makhluqin, di atas cinta kepada makhluk yang lain. Minan nafsi wa zaujah wal walad wal walid. Baik itu jiwa raga kita sendiri, istri, anak, dan orang tua. Jadi kita harus lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan diri kita sendiri, dibandingkan keluarga kita, ya, orang tua kita. Kemudian selanjutnya, khamisan, yang kelima, at-tahakum ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur sogiriha wa kabiriha. Berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur, dalam semua urusan, sogiriha wa kabiriha, kecil maupun besar. Jadi yang menjadi pegangan hukum kita adalah apa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika birruju'i ilaihi fi hayati, yaitu dengan kembali kepadanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Jadi ketika Nabi hidup, maka kita harus kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada suatu hukum yang tidak kita tahu atau yang sahabat tidak paham, maka mereka harus merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi langsung. Karena mereka bertemu dengan Nabi, ya. Nah,
Kalau misalnya Nabi sudah meninggal, bagaimana? Wa ila syariatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Kembali kepada syariatnya sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafat. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, ada satu hukum yang tidak kita tahu, maka kita kembalikan kepada syariatnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sampaikan di dalam hadis-hadisnya, ya. Wa taslim li hukmihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi harajin bin nafsi. Menerima hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa merasa berat di dalam hati, ya. Qala ta'ala, ini dalilnya, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai penentu, sebagai hakim, bima syajara bainahum, tentang apa yang membuat terjadinya perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka rasa keberatan, mimma qadoita, dari apa yang engkau telah tentukan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar bisa menerimanya. Sadisan, yang keenam, konsekuensi yang keenam. Asyhadatu lahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah wa lam yazal mujahidan fi sabilillah hatta kammalallahu bihi ad-din. Jadi kita mengikut yang ada di buku cetakan terbaru, ya. Memang ada sedikit bedanya dengan yang ada di PDF ini. Asyhadah lahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ballaghar risalah. Bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah menyampaikan risalahnya, wa addal amanah, dan menyampaikan amanah, wa nasuhal ummah, dan memberikan nasihat kepada umat. Wa lam yazal mujahidan fi sabilillah, dan beliau senantiasa sebagai mujahid di jalan Allah, hatta kammalallahu bihiddin, sampai Allah menyempurnakan agama ini. Jadi kita harus bersaksi bahwa Nabi sudah menyampaikan risalahnya. Dibuktikan dengan sampainya Islam kepada seluruh penjuru dunia. Sabian, yang keenam. Sabian, yang ketujuh. Tajannubu itra'ihi sallallahu alaihi wasallam wal gului fih. Tidak merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula berlebih-lebihan. Jadi kita tidak boleh merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggapnya sebagai manusia biasa, ya, yang tidak memiliki kelebihan dari kita. Tidak boleh. Jadi kelebihan Nabi itu dia sebagai Rasul, ya, sebagai utusan, sebagai Nabi, itu bedanya dengan manusia biasa. Tidak boleh kita samakan dengan atau kita rendahkan, ya. Wal gulu fih, tidak boleh pula gulu, itu berlebih-lebihan dalam memujinya, baik dalam memposisikannya, ya. Wa rab'ihi fawqa manzilatihi allati anzalahu lahu azza wa jalla wa dzalika bi du'aihi wal istighosati bihi. Jadi tidak boleh gulu, berlebihan dalam memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi posisi yang telah Allah berikan kepadanya. Apa posisi Rasulullah? Itu sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai hamba Allah. Maka itu jugalah posisi yang kita berikan kepadanya, jangan melebihi, ya. Wadzalika bidu'aihi wal istighosati bih. Itu minta tolong kepadanya ataupun
berdoa kepadanya, ya. Tidak boleh meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Ya, la khusa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ahamma muqtadayati syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa dzalika biqaulihi. Telah meringkaskan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah urgensi atau konsekuensi yang paling penting di dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah dengan ucapannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat suatu kalimat yang sangat ringkas, karena dalam kalimat ini telah mencakup 7 hal yang di atas tadi, ya. Apa kata beliau? Ta'atuhu fima amara. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang dia suruh. Wa tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang dia kabarkan. Wa jatinabu ma naha anhu wa zajara. Menjauhi apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, bahwa Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Jadi di dalam ungkapan yang singkat ini hal-hal yang di atas tadi sudah masuk semuanya, ya. Sudah disimpulkan dalam kalimat ini. Oke, selanjutnya adalah nasyad, ya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada hal-hal yang belum jelas, silahkan ditanya langsung. Ya, kita simpulkan lagi tadi konsekuensi di dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah tasdik, ya, membenarkannya. Apa yang dikabarkan Nabi, ya, semua harus kita benarkan. Kemudian ta'atuhu, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mutaba'atuhu, mengikutinya atau menjadikannya sebagai teladan. Yang keempat mahabbatuhu, ya, mencintainya. Kemudian yang kelima at-tahakumu ilaih, berhukum kepadanya. Yang keenam asyhadatu lahu bi annahu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah, bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah ini, telah menasihati umat dan menyampaikan amanah, ya. Kemudian yang keenam tajannubu itra'ihi wal gulifih, tidak merendahkannya dan tidak pula berlebih-lebihan, ya. Baik dia memujinya, ya, tidak boleh berlebihan atau memposisikannya melebihi posisi yang Allah berikan kepadanya. Jadi itu poin penting, ya, atau konsekuensi di dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Disebutkan di sini ada 7, ya. Ada yang mau ditanyakan? Haris, kaifa haluk Haris? La yasma. Baik. Ubaidillah. Wadih. Apa, Ustaz? Jelas? Jelas. Ya. Nabil Yazid. Ada yang kurang jelas, ya, dari yang kita pelajari hari ini? Jelas, insyaallah. Jelas semua, insyaallah. Berapa menit lagi?
4 menit lagi. Oke, di sini tadi ada kesimpulan ya dari poin-poin yang kita sampaikan di atas semua, yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita ingin itu baca bareng ya semua. Jadi semua ikutin Ustaz ya. Ta'atuhu fima amara. Ya, semua. Ta'atuhu fima amara. Wa tasdiquhu fima akhbara. Wa tasdiquhu fima akhbara. Ya, semua. Jangan sebagian aja. Wajatina buma naha anhu wa zajara. Wajatina apa sih? Wajatina bu manaha anhu wa zajara. Wajatina anhara wa zajara. Lihat bukunya. Wa an la yu'badallahu illa bima syara. wa an la ya'budallah illa bima syara. Ya. Ulangi dulu. Oh. Enggak boleh salah baca ya, salah baris. Ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara. Wa tasdiquhu fima akhbara. Wa tasdiquhu fima akhbara. Wajatina buma naha anhu wa zajara. Wa an la yu'badallahu illa bima syara. Wa an la ya'budallah illa bima syara. Ya, coba Fauzan Al-Farisi ulangi. Itu sendiri. Hah? Fadal, Fauzan. Nggak tahu, Ustaz. Ya nggak tahu lah, antum nggak ada buku. Muka antum aja nggak nampak. Coba Umar. Ta'atu fima amara wa tasdiqu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wajadara wa an la yu'badallahu illa bima syara. Ya, Fakhri Zaki. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Iya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara. Bima syara. Bima syara. Ya, Raihan Al-Husni. Ini anta. Ternyata banyak yang nggak ada orangnya ya. Coba Alif Ahmad. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Masya Allah. Ini dihafal ya, wajib hafal semua. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, tatim liku ana hada bi du'ai kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.